Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita lanjutkan perkuliahan pemodelan matematika. Di sini kita akan memasuki ke metode pertama ya, bisa dikatakan metode. Jadi kita akan menggunakan persamaan beda. Ya. Jadi nanti kita gambaran secara umumnya kita akan memiliki suatu barisan atau data yang kita peroleh, kemudian kita akan mencari selisihnya atau bedanya, kemudian kita akan susun modelnya berdasarkan beda tersebut ya. Oke, kemudian di sini kita lanjut. Yang pertama, kita akan berbicara terkait massa pegas ya. Oke, jadi di sini perhatikan sistem massa pegas yang ditujukan pada gambar berikut ya. Jadi awalnya yang sebelah kiri, di sini kita punya pegas tanpa beban. Kemudian kita lakukan eksperimen untuk mengukur renggangan ya. Renggangan pegasnya, perenggangannya seberapa besar sebagai fungsi massa. Oke, fungsi massa diukur sebagai berat ditempatkan pada pegas. Jadi di sini akan diberi beban ya atau massanya. Kemudian kita akan mencari perenggangannya seberapa besar. Di sini kita notasikan sebagai E ya, besar perenggangannya. Oke. Dari sini ternyata kita sudah diberikan data ya. Ternyata ketika masanya diberi 50 ya, itu perenggangannya adalah 1 ya. Oke. Kemudian ketika masanya 100 ya, perenggangannya jadi 1,875. Oke. Dan seterusnya hingga percobaan masanya diberi 550 ya. Oke, asumsikan gampangnya satuan masanya bisa kilogram gitu ya atau gram. Kemudian ini perenggangannya dalam sentimeter gitu aja. Gambarannya seperti itu ya berarti ya. Satuan berat dan satuan panjang, gampangnya seperti itu. Oke, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa membuat model tersebut ya. Nah, kita bisa lihat bahwa di sini semakin besar masanya, oke, semakin besar pula perenggangannya. Oke. Maka dari itu di sini kita akan berbicara terkait proporsional ya. Proporsional atau berbanding lurus. Itu bahasa yang lebih sering didengar. Oke ya. Jadi besar suatu massa yang diberikan pada pegas di situ berbanding lurus dengan besar perenggangan pegasnya. Nah, oleh karena itu di sini kita kalau berbanding lurus biasanya kan Y sama dengan K dikalikan X ya. Artinya Y berbanding lurus dengan X seperti ini ya. Oke, jadi logikanya kita akan seperti itu. Di sini masalahnya kita akan mencari fungsi massa maaf. Jadi kita akan mencari renggangannya. Oke. Jadi perenggangannya di sini adalah E. Kita akan mencari E ini sama dengan titik-titik atau K dikalikan dengan masanya. Oke ya, berdasarkan masanya. Jadi mereka di sini berbanding lurus. Oke. Jadi di sini kita bisa melihat ya, dari tabel tersebut kita nyatakan ke dalam bentuk grafik seperti ini ya. Bukan grafik sih, lebih tepatnya ya kita tuliskan sebagai titik-titik, ya kan? Gampangnya seperti di bidang kartesius ya, di mana sumbu X-nya adalah masanya, sumbu Y-nya ini adalah besar perenggangannya. Ternyata titik-titik ini bentuknya bagus ya. Oke, jadi dia itu bisa kita aproksimasi ya dengan satu garis. Ya, kurang lebih seperti itu. Oleh karena itu, kita bisa ambil dua titik ya. Di sini titik yang mungkin paling mewakili yang bagus itu ini, dua titik ini, kemudian kita buat garis dari dua titik ini dengan menghubungkan dua titik.
Nah, otomatis ini seperti materi SMA ya. Kita pertama mencari gradiennya, oke ya, gradien atau kemiringan. Oke, mencari kemiringan dari suatu garis berarti bisa dikatakan Y min Y1 Y2 min Y1 per X2 min X1 gitu kan ya. Di sini Y-nya adalah perenggangannya, kemudian apa itu? Ini X-nya adalah masanya. Oke, berarti di sini kan kita ambil 2 titik ya. 2 titik ini tidak lain tidak bukan adalah 300, nanti kita lihat di tabel, dan di sini 200, oke, ternyata di tabel tadi 300,4,875, di sini 200,3,25. Nah, ini yang kita gunakan, berarti kita masukkan 4,875 dikurangi 3,25 dibagi dengan 300 min 200 ya. Nah, ini nanti akan ketemu 0,01625. Nah, ini adalah kemiringannya ya. Kemiringannya berarti kita bisa asumsikan untuk mencari garisnya ini, kita masukkan ke dalam rumus Y min Y1 sama dengan M, ini kebiasaan ya waktu SMP ya, M kali X min X1 ya, kalau materinya dulu ya. Kemudian di sini bisa kita lihat bahwa asumsinya dia berawal dari 0,0 ya. Jadi ini Y1-nya bisa kita pilih 0, X1-nya bisa kita pilih 0 juga ya. Otomatis kita tinggal Y sama dengan gradiennya dikalikan dengan X ya. Sedangkan gradiennya kita ketemu 0,01625. Nah, oke, di sini berarti 0,01625. Nah, tapi apakah variabelnya Y dan X? Bukan ya. Jadi di sini kita akan lebih membiasakan dengan variabel-variabel baru tergantung dari apa yang kita modelkan ya. Jadi di sini saya hapus. Jadi kita punya variabelnya adalah ini adalah E dan massa ini adalah M ya. Oke, berarti kita akan mencari E sama dengan K dikali M. Oke, dengan K-nya tadi sudah ketemu, berarti kita punya E sama dengan 0,01625 kali M gitu ya. Atau di sini bisa juga dibulatkan jadi 0,0163 oke kali M. Nah, inilah garis yang ada. Oke ya, garis warna hitam di sini adalah dia persamaan ini. E sama dengan 0,0163 M ya. Itulah model dari peregangan massa bekas ya ini ya. Bekas tersebut jika diberikan massa M. Oke. Kemudian kita lanjutkan. Di sini kita berbicara model perubahan, ya nanti konsepnya kita memiliki paradigma yang cukup sederhana ya, yang selalu dipakai, yaitu nilai yang akan datang itu sama dengan nilai sekarang ditambah dengan perubahan yang terjadi ya. Jadi kita mempelajari sesuatu yang akan datang berdasarkan kondisi saat ini dan perubahan yang terjadi saat ini ya, atau bisa juga perubahan yang akan terjadi gitu. Namun kita juga dapat mempelajari perubahan tersebut, perubahan tersebut. Oke, di mana kita tinggal melakukan aljabar sederhana ya, present value-nya pindah ke ruas sebelahnya sehingga kita punya suatu perubahan itu sama dengan nilai yang akan datang dikurangi nilai saat ini. Nah, kemudian
Sekarang kita berdasarkan paradigma ini ya, kita akan berbicara terkait waktu nanti ya. Akan datang saat ini, perubahan itu waktu demi waktu. Sekarang kita akan memiliki klasifikasinya berdasarkan periode waktunya. Ada discrete, ada continue. Ketika periode waktunya discrete, di sini berarti kita akan berbicara menggunakan persamaan beda. Tapi jika periode waktu yang digunakan adalah continue, kita akan berbicara terkait persamaan diferensial. Nah, saat ini kita akan fokusnya ke persamaan beda. Otomatis periode waktunya yang digunakan adalah discrete. Apa itu discrete? Ya, mengingatkan kembali, discrete itu berarti ya N1, 2, 3, 4. Jadi dia bisa dihitung gampangnya seperti itu ya. Bisa dipetakan ke himpunan bilangan asli sehingga tepat korespondensi satu-satu gitu ya gampangnya. Oke. Nah, di sini contoh yang sebelumnya sudah kita bahas. Ternyata di sini juga dia bisa menggunakan persamaan beda yang akan kita bahas ini. Seorang menabung di bank dengan tabungan awalnya 1 juta dengan bunganya 1% tiap bulan. Jika tidak ada transaksi apapun, tentukan model matematika yang merepresentasikan jumlah tabungan orang tersebut tiap bulan. Oke ya. Jadi di sini kita punya barisan dulu ya. Misalkan barisannya kita sebut dengan A. Berarti awalnya kita 1 juta dulu. Kemudian pada bulan berikutnya nambah 1%, berarti nambah 10.000 ya. Oke. 1.010.000. Oke, kemudian bulan berikutnya lagi nambah 10% dari 1.010.000. Jadi 1.020.000 20.100 ya. Oke. Ini dan seterusnya ya. Oke. Jadi ini kita punya barisan di mana berarti yang pertama kita punya A0, di sini A1, di sini A2, A3 dan seterusnya. Kemudian kita karena berbicara persamaan beda, berarti kita akan mencari perbedaannya ya. Perbedaan antara suku ke suku berikutnya, ke berikutnya lagi dan seterusnya. Otomatis kita akan mencari A1 dikurangi A0 ya. Ini nanti kita notasikan sebagai delta A0. Oke. Begitu pula dengan A2 kurangi A1, ini delta A1. A3 dikurangi A2 berarti sama dengan delta A2. Dan seterusnya berarti kita akan punya nanti delta AN ini sama dengan AN plus 1 dikurangi dengan AN gitu ya. Oke, kemudian di sini kita bisa tahu bahwa masing-masing ini, nah delta A0 berarti kan A1 dikurangi A0 ya, berarti kita punya delta A0 itu sama dengan 10.000. Oke, kemudian delta A1 ini sama dengan 10.100 gitu ya, dan seterusnya. Dan ternyata di sini dia 10.000 itu sama dengan 1% dikalikan dengan A0 ya, kalau di sini ya. Berarti di sini 1% dikalikan dengan A1 ya, atau dia bisa kita tuliskan 0,01 dikali A0 dan di sini 0,01 dikali A1 ya. Di sini kalau kita lanjutkan berarti kita akan punya delta AN ya, ini berarti sama dengan 0,01 dikalikan dengan AN. Kayak gitu. Kemudian kita sudah punya perubahannya ya kan. Ini perubahannya pada bulan ke N kayak gitu. Yaitu 0,01 kali AN.
Nah, di sini kalau misalkan berbicara persamaan beda, berarti otomatis kita akan lebih sering berbicara fungsi yang rekursif ya. Jadi bergantung dengan suku sebelumnya. Jadi harus dicari satu persatu, kecuali nanti kita berbicara untuk mencari fungsi yang langsung berdasarkan n ya, tanpa tanpa pengaruh suku sebelumnya. Oke, dari sini berarti kita bisa memperoleh bahwa AN plus 1 ya, ini berarti sama dengan AN ditambah delta AN ya. Nah, kalau dimasukkan berarti ini akan menjadi AN ditambah 0,01 ya. AN tambah 0,01 AN. Berarti AN-nya bisa dikeluarkan, tinggal 1 ditambah 0,01. Jadi ini sama dengan 1,01 kali AN. Itulah AN plus 1 ya. Jadi dari sini kita sudah memperoleh ini model juga ya. Ini juga model, jadi kita peroleh modelnya adalah AN plus 1 sama dengan 1,01 AN, di mana N-nya itu mulai dari 0, 1, 2, dan seterusnya ya. Oke. Nah, disinilah ini nanti yang akan kita sebut, bisa disebut sistem dinamik ya, karena dia selalu berubah-ubah, dinamis, kayak gitu, dan dia merupakan suatu barisan yang tak hingga nantinya. Oke, ini salah satu contohnya. Berarti di sini kesimpulannya yang warna biru ini ya. Oke, jadi kita akan punya AN plus 1 sama dengan 1,01 AN dengan N-nya mulai dari 0 dan A0-nya sama dengan 1 juta ya. Nah, ini juga perlu ditulis supaya lebih lengkap. Oke, seperti itu. Nah, sekarang kita sedikit modifikasi tabungan yang kedua di sini hampir sama ya, semuanya sama kecuali di sini. Kalau tadi awalnya tidak ada transaksi apapun yang dilakukan, di sini tiap bulan dilakukan tarik tunai sebesar 50.000. Nah, sekarang kita tentukan model matematikanya yang bisa merepresentasikan jumlah tabungan orang tersebut tiap bulan ya. Jadi, konsepnya sama seperti tadi. Saya akan langsung ke bagian step akhirnya ya. Jadi kita bisa tahu sistemnya di bank itu bunga akan diberikan tiap awal bulan ya. Tiap awal bulan kemudian kita baru melakukan penarikan ya. Otomatis misalkan kita ingin menghitung ya. Berarti untuk A2 itu sama dengan A1 dulu. Ya. A1 berarti ini sama dengan 1,01 A0 ya kan, nilai awalnya dikurangi 50.000. Nah, di sini ya. Jadi sudah ditambahkan dulu dengan bunganya, baru dikurangi 50.000 tarik tunainya. Ya, logikanya seperti itu ya. Otomatis nanti dengan melakukan langkah-langkah yang serupa, kita bisa dapatkan bahwa AN plus 1 itu sama dengan 1,01 AN dikurangi 50.000. Ya, penjelasannya cukup itu saja. Untuk penulisannya yang lebih rapi, saya harap kalian coba juga ya untuk menuliskan lebih rapi. Karena nanti penulisan adalah salah satu yang cukup penting ke depannya. Ya, kemudian contoh berikutnya di sini ada terkait jual beli rumah ya. Nah, 6 tahun yang lalu orang tua Anda misalkan ya membeli rumah seharga $80.000. Oke. Di luar negeri berarti ini ya. Oke, selama 20 tahun. Nah, dia membelinya dengan harga $80.000
dan dibayar selama 20 tahun ya. Dengan pembayaran bulanan ya. Di sini bayaran bulanan sebesar 880,87 dolar dan dengan bunga 1% tiap bulan. Oke. Mereka telah melakukan 72 kali pembayaran dan ingin tahu berapa banyak sisa hutang mereka untuk dilunasi atau mungkin akan merencanakan ulang sistem pembayarannya. Mungkin akan milih-milih lagi bunganya yang cocok dan lain sebagainya. Oke, jadi kita akan bantu untuk mencari sisa hutangnya berapa. Oke, jadi di sini kita bisa tahu menggunakan langkah yang tadi ya, hampir sama ya. Di sini kita punya B0-nya adalah 80.000 dolar, kemudian bunganya itu 1%. Oh, sangat mirip ya berarti. Oke, berarti kita akan punya delta BN ini sama dengan BN plus 1 dikurangi BN ya. Nah, di sini BN plus 1 dikurangi BN berarti dia sama dengan selisihnya. Selisihnya adalah 0,01 BN dikurangi 880,87 dolar yang dibayarkan tiap bulan itu ya. Oke, jadi seperti itu. Kemudian kita bisa mencari BN plus 1 ya sekarang jadinya. BN plus 1 ini sama dengan BN ditambah 0,01 BN dikurangi 880,87 ya. Di sini bisa kita lihat bahwa yang bagian belakang ini adalah delta BN-nya ya. Otomatis tinggal kita jumlahkan sehingga kita akan memperoleh 1,01 BN dikurangi 880,87 ya. Oke, jadi di sini diberi keterangan dengan N-nya mulai dari 0 dan B0-nya 80.000. Nah, kemudian kita kan tujuannya adalah mencari setelah 72 kali pembayaran, sisanya berapa? Ya otomatis kita perlu hitung satu persatu. Kalau misalkan menggunakan cara berikut, ya kan? Jadi kita B0-nya tahu, berarti kita bisa nyari B1, ya kan? Kita bisa nyari B2, B2 untuk mencari B3, dan seterusnya sampai B72. Wah, cukup banyak ya. Oke, tapi memang kalau di kenyataan memang ya banyak-banyak. Oke, jadi di sini nantinya kita akan memperoleh ternyata B72 itu kalau tidak salah sekitar 71,523. Oh, iya, 71.000 ya, 71.523,11 dolar. Ini adalah sisa hutang mereka yang harus dilunasi. Itu setelah 72 kali pembayaran. Ya, bagaimana untuk mempermudah mencari B72? Yang paling simpel adalah menggunakan aplikasi nantinya ya. Ketika praktikum dicoba, jadi tinggal diiterasi saja, berulang sampai N-nya sama dengan 72, biarkan komputer yang menghitung. Ya, itu akan salah satu cara ya untuk mempermudah. Oke. Jadi di sini ada gambarannya. Ini tabelnya ya kan. N bulannya, ini BN-nya. Oke ya. BN-nya berarti ini adalah sisa hutangnya ya. Oke, ketika bulan ke-0 masih utuh 80.000 dan seterusnya dihitung ya kan. Dan ternyata ketika digambarkan grafiknya itu seperti ini. Sangat bagus. Nanti berhenti di harusnya di 240 ya. Karena dia pembayaran 20 tahun
tiap tahun tiap tahun 12, berarti 240 bulan yang perlu dia bayarkan. Oke, dari sini cukup jelas sudahan. Yang bagian bawah ini yang datar, sumbu X ini adalah bulannya, sedangkan sumbu Y di sini adalah sisa hutangnya. Oke. Nah, di sini kita masuk ke sedikit beberapa definisi. Yang pertama barisan, ya. Tadi kan muncul barisan A, kemudian barisan dari nilai tabungan tiap bulan ke bulan berikutnya, atau hutang dari bulan pertama ke bulan berikutnya, dan seterusnya. Nah, itu adalah barisan. Dan barisan itu apa? Itu adalah fungsi dari himpunan seluruh bilangan bulat tak negatif, ya. Dari himpunan seluruh bilangan bulat tak negatif dipetakan ke himpunan bagian dari bilangan real, ya. Jadi biasanya kalau dulu disebut himpunan bilangan cacah gitu ya. Dari cacah dipetakan ke sebagian atau himpunan bagian bilangan real. Kemudian kita tadi saya berbicara sedikit sistem dinamik ya. Sistem dinamik adalah hubungan antara suku dalam barisan tersebut ya. Oke, jadi dinamikanya itu seperti apa dari bulan satu ke bulan berikutnya dan seterusnya. Nah, itu dikumpulkan semua, muncullah sistem. Nah, itulah namanya sistem dinamik. Gampangnya seperti itu. Tapi sebenarnya tidak sesederhana itu nantinya. Oke, kemudian solusi numerik ya. Solusi numerik di sini adalah tabel nilai yang memenuhi sistem dinamik tersebut. Otomatis kita sudah melihatnya tadi sekali, yaitu ini, ya kan, BN. Jadi ini adalah solusi numeriknya yang sesuai dengan sistem dinamik yang sudah kita peroleh. Sistem dinamiknya itu yang apa? Sistem dinamiknya adalah BN plus 1 yang tadi. BN plus 1 sama dengan 1,01 BN dikurangi 880,87. Ini dia. Oke, ini adalah sistem dinamiknya. Sistem dinamik juga model berarti ya. Oke, kita lanjutkan. Di sini kita masuk ke contoh berikutnya, yaitu terkait pertumbuhan ragi. Ya. Nah, di sini data pada tabel di bawah ini, ya nanti lebih bawah lagi, dikumpulkan dari percobaan untuk mengukur pertumbuhan sekelompok ya, sekelompok ragi, kultur ragi. Nah, grafik mewakili asumsi bahwa perubahan populasi sebanding dengan ukuran populasi ya. Jadi perubahannya itu akan sebanding dengan banyaknya atau ukuran populasi saat ini. Jadi kita akan punya delta di sini delta PN ya harusnya ya. Jadi delta PN ini sama dengan PN plus 1 dikurangi PN ya. Dan nanti akan kita formulasikan sehingga menemukan nilai K-nya ya kan. Jadi kita bisa memperoleh K kali PN. Nah, dengan PN mewakili ukuran biomasa populasi setelah N jam yang sudah berlalu. Dan K adalah konstanta yang bernilai positif. Nilai K ini tergantung pada pengukuran waktunya nanti ya. Kita cari, tujuannya adalah nyari K, sama seperti yang hampir mirip seperti yang Pegas tadi ya. Jadi ini seperti itu kita aproksimasi. Jadi di sini kita ini datanya, hasil penelitiannya. Yang akan kita cari adalah model untuk mewakili ini. Nah, kita punya di sini ini waktunya N, ini PN, di sini perubahannya ya. Perubahan dari 9,6 ke 18,3, ini berarti 8,7. Oke. Dan seterusnya. Oke, kemudian di sini dinyatakan ke dalam bentuk grafik ya. Yang datar ini adalah PN,
yaitu ukuran biomasanya atau banyak populasinya nanti. Kemudian yang tegak ini adalah perubahannya. Oke ya. Jadi terkait itu nanti kita bisa dekati atau aproksimasi kira-kira nanti K-nya ketemu berapa. Tapi ternyata nanti di sini ada satu faktor yang mempengaruhi ya. Misalkan kita berbicara suatu ragi, ragi berarti kan nanti berada di suatu wadah, ya kan? Suatu wadah itu memiliki kapasitas maksimum ya, kapasitas. Nah, kita akan masih di pertemuan berikutnya, tapi kita akan berbicara carrying capacity, yaitu yang saya sebutkan tadi gampangnya, yaitu kapasitas maksimum. Itu akan mempengaruhi pertumbuhannya. Kalau sudah mendekati maksimum, otomatis kecepatan pertumbuhannya akan menurun karena tidak adanya ruang untuk tumbuh lagi, dan juga bisa juga dipengaruhi oleh kematiannya, ya kan? Bisa saja tumbuh yang baru, bisa saja ada yang mati dan lain sebagainya. Ya, seperti itu. Tapi itu tidak akan kita bahas sekarang. Kita akan membahas yang lebih sederhana saja, yaitu contohnya adalah penyebaran penyakit menular. Di sini misalkan ada 400 siswa di suatu asrama perguruan tinggi dengan satu atau lebih siswa menderita suatu flu yang parah sekali. Ya, oke. Kita misalkan IN di sini menyatakan jumlah siswa yang terinfeksi setelah N periode waktu. Kita nggak tahu periode waktunya tiap bulan, tiap hari, atau apa. Yang jelas ini periode waktu yang berulang. Jadi tiap minggu atau tiap bulan, itu terserah nanti. Kita asumsikan seperti ini saja. Kemudian asumsikan bahwa beberapa interaksi antara mereka yang terinfeksi dan mereka yang tidak, itu diperlukan untuk menularkan penyakit. Jadi penyakit ini perlu adanya interaksi untuk berhasil ditularkan. Oke. Jika semuanya rentan terhadap penyakit, ya, berarti yang sehat ya, yang sehat itu rentan terhadap penyakit ini, maka 400 dikurangi N ini mewakili mereka yang rentan tapi belum terinfeksi, ya kan? Karena totalnya ada 400 siswa dan ada IN yang terinfeksi. Otomatis sisanya itu yang tidak terinfeksi dan mereka rentan. Oke. Kemudian jika mereka yang terinfeksi tetap menularkan penyakit, ya, maka kita dapat memodelkan perubahan mereka yang terinfeksi sebagai proporsionalitas, ya, berarti perbandingan dengan mereka yang terinfeksi oleh mereka yang rentan tapi belum terinfeksi. Wah, agak ribet ya. Jadi intinya jika mereka yang terinfeksi tetap menularkan penyakit, artinya adalah setelah mereka terinfeksi, mereka belum tentu sembuh atau mungkin juga sembuh tapi masih menularkan penyakit. Intinya seperti itu gampangnya. Oke, maka kita bisa memodelkan. Karena nanti kalau kita berbicara dengan suatu penyakit tertentu, kan karakteristiknya beda-beda, nanti kita akan masuk ke model yang lain, yaitu akan berbicara model kompartemen nantinya ya. Tapi di sini kita akan berbicara yang mudah dulu. Jadi di sini kita bisa memperoleh delta IN, ya. Delta ini berarti perubahan ya. Perubahan dari banyaknya mereka yang terinfeksi adalah IN plus 1 dikurangi IN, ya. Ternyata bisa kita asumsikan, kita modelkan sebagai K dikalikan dengan IN dikali 400 dikurangi IN. Loh, kenapa kok IN dikali 400 dikurangi IN? Ya, berarti ini tadi adalah orang yang rentan, ya, tapi belum sakit, tidak sakit. Oke, tapi mereka rentan. Sedangkan IN di sini mereka yang sakit. Nah, tanda bahwa mereka dikalikan ini artinya adalah ada interaksi, ya.
Karena di sini ada interaksi antara mereka yang terinfeksi dan mereka yang tidak, itu diperlukan untuk menularkan penyakit. Jadi seperti itu, otomatis ini kita perlu kalikan. Jadi antara yang sakit dengan yang rentan, mereka ketemu, jadi ada interaksi, otomatis akan muncul orang yang terinfeksi yang baru lagi. Dan kita punya suatu konstanta di sini yang belum diketahui, perlu dicari berdasarkan datanya nanti. Seperti itu ya. Ini adalah gambaran modelnya terlebih dahulu. Oke. Nah, contoh lagi yang terkait seperti itu, ya. Berbicara yang ini tadi, 400 ini tadi adalah yang disebut dengan, bisa disebut carrying capacity ya. Carrying capacity. Karena di sini tidak mungkin yang rentan lebih dari 400, tidak mungkin juga bahwa yang terinfeksi akan lebih dari 400. Jadi ini adalah suatu batasan ibaratnya. Makanya di sini muncul seperti ini. Oke, kita lihat yang berikutnya. Jadi kalau ada pemanasan benda yang dingin, yang didinginkan. Oke, jadi ada benda dingin yang dipanaskan. Gampangnya gitu. Misalkan kaleng soda dingin diambil dari lemari es ya, dan ditempatkan di ruang kelas yang hangat. Kemudian diukur suhunya secara berkala. Suhu soda awalnya adalah 40 Fahrenheit, suhu ruangan 72 Fahrenheit. Nah, suhu itu adalah ukuran energi persatuan volume ya. Karena volume soda itu relatif kecil ya kan, dibandingkan dengan volume ruangan ya kan, itu bedanya cukup jauh. Kita mengharapkan suhu ruangan tetap konstan, ya kan? Tidak dipengaruhi oleh sodanya, tapi malah kaleng soda yang dipengaruhi oleh suhu ruangan. Harapannya seperti itu. Selanjutnya, kita menganggap seluruh kaleng soda memiliki suhu yang sama. Oh, oke. Mengabaikan variasi di dalam kaleng. Jadi kita kan sebenarnya banyak faktor yang mempengaruhi, tapi kita asumsikan faktor-faktor itu hilang untuk sementara, untuk mempermudah penelitian kita. Kemudian kita mengharapkan perubahan suhu per periode waktu menjadi lebih besar ketika perbedaan suhu antara soda dan ruangan itu besar, ya. Jadi kalau perbedaan suhu antara soda dan ruangan itu besar, maka perubahan suhunya juga akan lebih besar. Oke, akan lebih cepat hangat. Gampangnya gitu. Sebaliknya, jika perubahan suhu per periode waktu menjadi lebih kecil, otomatis perubahan suhu juga kecil. Ya, maksudnya apa? Perbedaan antara suhu soda dan ruangan itu kecil ya, otomatis sodanya ya perubahan suhunya nggak besar-besar banget sih. Ya dia akan berubah tapi sedikit-sedikit, tidak dari misalkan suatu es 0 derajat taruh di ruangan 30 derajat Celcius gitu ya kan, dia pasti cepat melelehnya. Sedangkan kalau air ya berapa derajat di ruangan ya tetap segitu-segitu aja. Karena memang perbedaannya tidak terlalu besar. Oke, kemudian di sini kita misalkan TN, ya TN-nya di sini adalah suhu kaleng soda ya, suhu soda. Oke, suhu soda setelah N periode waktu. Oke, berarti delta TN di sini adalah perbedaan atau perubahan suhunya, yaitu berarti TN plus 1 dikurangi TN. Yaitu kita bisa asumsikan modelnya sebagai K dikali 72 dikurangi TN. Kenapa kok 72 dikurangi TN? Ini berdasarkan penjelasan yang terakhir tadi. Kalau misalkan perbedaan suhunya dengan ruangan itu besar, ya kan? Berarti TN-nya kan kecil, ya kan? Kalau misalkan perbedaan suhunya besar. Berarti TN-nya anggap aja tadi 40 derajat ya kan? Berarti perbedaannya kan 32. Oke. Maka di sini dia perubahan suhunya
akan lebih besar. Namun kalau misalkan TN ini semakin besar, nantinya misalkan sudah 60 derajat, oke, berarti ini nilainya adalah sekitar 12 ya kan? 12 berarti dikalikan K, jadi perubahan suhunya akan lebih kecil. Karena perbedaan suhunya kecil, kayak gitu. Kalau perbedaan suhunya besar, perubahan suhunya semakin besar. Kalau perbedaan suhunya kecil, perubahan suhunya juga ikut kecil. Nah, itulah digambarkan dari model ini. Oke. Nah, ini mungkin bisa digunakan sebagai latihan soal ya. Ada 3 nomor, mungkin nanti sambil saya beri yang soal bahasa Inggris seperti ini, seperti nomor 3, nanti silakan dicoba dulu, coba pahami, dan cermati, dan dicoba kerjakan. Oke, saya rasa itu saja untuk hari ini. Silakan dicoba terlebih dahulu, nanti kalau ada pertanyaan, bisa silakan tanyakan ke saya. Oke, itu saja. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.